Semuanya bermula ketika sistem memberitahu seluruh dunia bahwa sistem itu akan segera tiba, mengirimkan peringatan 1 hari sebelumnya, sepekan sebelumnya. Namun, hal itu terasa seperti lelucon yang kejam, terutama karena umat manusia tidak bisa melewati 1 hari pun tanpa saling bertarung, apalagi bersatu menghadapi kiamat. Faktanya, waktu persiapan 1 minggu itu justru membuat keadaan menjadi 10 kali lebih buruk di seluruh penjuru dunia. Karena hal itu, polisi dan militer harus turun ke jalan secara besar-besaran untuk meredam kerusuhan yang meletus di hampir setiap kota besar. Pada saat kiamat benar-benar tiba, dunia sudah berada dalam kekacauan total dengan rantai pasokan yang putus, desersi militer, dan masyarakat yang tercerai-berai. Dengan bencana melanda di mana-mana, orang-orang menjadi sangat putus asa, berebut mencari cara apapun untuk bertahan hidup. Sementara itu, di dalam sebuah apartemen yang dipenuhi kotak-kotak persediaan, sang protagonis, Proa, dan sahabatnya santai menikmati waktu di tengah kegilaan tersebut. Pasalnya, tidak seperti orang lain, mereka sudah merencanakan ke depan dan menyiapkan tas darurat, bug-out bag, yang diisi dengan makanan ringan serta kotak P3K. Dan saat masyarakat hancur di luar jendela mereka, sang Proa memutuskan untuk membagikan 1 pizza terakhir dengan sahabat baiknya. Mereka mendentingkan gelas bersama-sama, bersulang untuk persahabatan mereka dan kekacauan gila apapun yang menanti mereka selanjutnya. Segera setelah itu, mereka berdua menghabiskan minuman mereka dalam sekali teguk. Sang Proa mengakui bahwa meskipun hidup adalah perjalanan yang berat, hidup ini pasti memiliki sisi-sisi cerahnya. Temannya tersenyum lebar dan mengatakan bahwa ia tetaplah seorang yang pandai merangkai kata seperti biasa, sambil menambahkan bahwa ia sangat menikmati waktu bersama-sama. Sang Proa tertawa dan menyebutkan bahwa temannya dulu adalah seorang murid yang benar-benar pintar, selalu mendapat nilai A di sekolah dulu. Sambil membuang sampah, temannya berkata bahwa kepintaran itu bersifat relatif dan bertanya tentang kemeja berkerah yang dikenakannya. Sang Proa menjelaskan bahwa ia ingin mengenakannya karena ia tidak pernah sempat pergi ke wawancara kerja yang sesungguhnya. Temannya mengakui hal itu wajar dan bertanya apa yang kira-kira akan terjadi selanjutnya. Dan jagoan kita bertaruh pada invasi alien. Temannya berkata bahwa ia lebih memilih dunia fantasi tingkat tinggi dengan para penyihir dan naga agar ia tidak dihabisi oleh makhluk-makhluk jelek. Namun, sang Proa menunjukkan bahwa ia lebih memilih untuk sekadar bertahan hidup. Temannya kemudian mendoakan yang terbaik untuk sang Proa, dan ia membalas bahwa ucapan itu terdengar lucu dari seseorang yang menimbun 4 pasang kacamata cadangan untuk berjaga-jaga. Temannya mengabaikannya, mengklaim bahwa ia telah menonton cukup banyak serial cerita menegangkan sehingga ia siap menghadapi apapun yang dilemparkan alam semesta kepadanya. Sahabatnya menyebutkan bahwa ia lebih memilih mengakhiri hidup daripada menjadi orang terakhir yang tersisa di bumi. Dan sang Proa harus mengakui ada benarnya juga. Kemudian sang Proa melihat keluar dengan penuh renungan, bertanya-tanya apa hebatnya menjalani kehidupan yang normal. Jika memang begitu, di luar jendela, langit kota yang dilalap api adalah bukti bahwa kehidupan normal kini tinggal kenangan. Ia mengenang kebosanan rutinitas bangun pagi, pergi ke kelas, mengikuti ujian tak berguna tentang mata pelajaran yang tidak penting, dan jatuh tertidur. Pemuda itu ingat bangun dalam keadaan sangat kelelahan di asrama kampusnya, ditakdirkan untuk mengulang siklus membosankan yang persis sama setiap harinya. Rutinitas harian itu akan terus berlanjut sampai ia mendapatkan pekerjaan pukul 9 hingga 5, menjadi budak korporat seumur hidupnya untuk sesuatu yang bahkan tidak penting. Namun sekarang, mengetahui bahwa dunia jungkir balik dalam hitungan menit, ia menyadari bahwa semua orang akan berada di perahu yang sama juga, yang berarti kehidupan normal yang disebut-sebut itu resmi berakhir bagi mereka semua. Ia berpikir sistem tidak akan repot-repot memberi mereka peringatan jika tidak ada cara realistis untuk bertahan hidup dari seluruh kekacauan ini. Baginya, kiamat jauh lebih baik daripada menarik rambut karena stres mencoba memperbaiki kode komputer yang rusak. Dengan pemikiran itu, ia tersenyum miring dan mengakui bahwa jauh di lubuk hatinya ia sebenarnya merasa sangat antusias menyambut akhir dunia. Tepat pada detik itu, ia memeriksa jam tangannya, menunjukkan pukul 11:59 tepat. Si teman berkacamata menimpali bahwa mereka hanya punya waktu 1 menit tersisa sampai babak penutup dimulai, dan ia bertanya-tanya dengan suara keras apakah semua ini hanyalah lelucon praktis yang rumit, dan kiamat bahkan tidak akan muncul. Melihat melalui kaca, sang Proa mengatakan itu sudah mulai, sementara temannya mengklaim elemen sihir, berpikir bahwa melemparkan bola api adalah cara terbaik untuk menghancurkan musuh dan terlihat keren saat melakukannya. Jagoan kita bercanda bahwa ia mungkin akan berakhir meledakkan dirinya sendiri dengan sihir. Dan teman berkacamata itu menyarankan agar mereka mulai menghitung mundur bersama. Dan begitu mereka mulai menghitung mundur bersama, tiba-tiba sang Proa menyadari ada sesuatu yang janggal dan menyadari bahwa jam tangan temannya pasti terlambat. Tiba-tiba, kilatan biru menyilaukan menerangi langit di luar. Temannya berteriak memanggil Alex, yang membalas dengan panik, menyadari acara tersebut sudah mulai dimulai. Tepat pada detik itu juga, sebuah ledakan dahsyat meledak di luar. Gelombang kejut membuat mereka berdua terpelanting ke belakang, dan satu-satunya pikiran pria berambut putih itu adalah bahwa jam tangan temannya benar-benar lambat. Sebuah hologram ungu muncul, mengumumkan bahwa masa peringatan telah berakhir, bahwa bumi akan diintegrasikan ke dalam infinium, dan menyarankan mereka untuk bersiap-siap agar terhindar dari cedera. Selanjutnya, prompt melayang lainnya menyala di udara, menyatakan bahwa proses inisialisasi telah resmi dimulai.
Sistem menyambut Alex via, menginstruksikannya untuk tetap diam sepenuhnya sementara ia memproses profilnya dan mengungkapkan bahwa ia saat ini berada di urutan nomor 2 miliar dalam antrean. Sementara itu, sebuah monolit raksasa mulai turun langsung dari surga. Struktur masif itu menghantam tanah dengan kekuatan yang luar biasa. Teman Alex menatap keluar jendela dengan teror mutlak, bertanya apakah ia melihat benda gila yang jatuh dari langit itu juga. Alex benar-benar dibuat tercengang oleh pemandangan tersebut dan berteriak bahwa mereka harus segera kabur dari sana sekarang juga. Namun sudah terlambat karena pilar misterius itu mulai menembus bangunan tempat mereka bersembunyi. Dalam sekejap, menara hitam besar itu menerobos langsung ruang tamu mereka dengan suara gemuruh yang memekakan telinga, mengirimkan puing-puing berserakan kemana-mana. Tabrakan hebat itu melemparkan kedua sahabat tersebut ke seberang ruangan, membentur dinding dengan keras. Begitu mereka berhasil bangkit kembali, mereka melihat pecahan kristal hitam pekat tertancap tepat di tengah ruangan. Teman berkacamata itu bergegas mendekat dengan cemas menanyakan apakah Alex baik-baik saja dan sang proa mengangguk ya. Namun sebelum mereka sempat bernapas lega, tremor lain melanda dan langit-langit mulai runtuh menimpa mereka. Temannya berkomentar bahwa itu terlalu berbahaya dan mengatakan mereka harus keluar dari sana secepatnya. Dan Alex sangat setuju. Namun entah dari mana, teman Alex mendorongnya dengan sekuat tenaga langsung ke dalam pusaran. Benar-benar dibuat terkejut oleh apa yang baru saja terjadi, Alex berteriak, bertanya untuk apa ia melakukan hal itu. Tepat setelah itu, pecahan hitam itu mulai menariknya masuk. Saat ia diseret melewati celah tersebut, Alex memanggil nama temannya, Teddy, tidak dapat memahami apa yang baru saja ia lakukan. Portal itu langsung menutup, menelan jejak terakhir Alex dan tidak meninggalkan apapun selain sisa-sisa percikan energi di dalam ruangan. Dan tepat setelah itu, Teddy hanya berdiri di sana dalam keheningan mutlak, dengan ekspresi wajah yang sangat hitam dan mengerikan. Di tempat lain, Alex perlahan mulai sadar, berjuang untuk membuka matanya. Masih merasa sangat pusing, ia bangkit dan bertanya-tanya dengan marah apakah Teddy benar-benar mencoba melenyapkannya seperti itu. Memindai sekelilingnya, Alex bertanya-tanya apakah temannya benar-benar berhasil menghabisinya. Mencoba mencari tahu di alam aneh mana ia baru saja berakhir untuk memastikan ia tidak berhalusinasi, pemuda itu menampar wajahnya sendiri. Menyadari bahwa setidaknya, ia jelas tidak merasa lenyap. Tepat sesuai jadwal, layar hologram yang berkedip-kedip hidup kembali, memberitahunya bahwa ia telah diberi penugasan percobaan di tanah cermin, Mirrorlands, dengan satu tujuan tunggal, yaitu melarikan diri. Layar tersebut menginformasikan bahwa giliran Alex via dalam antrean akhirnya tiba dan memintanya untuk segera memilih kelas tempurnya. Namun entah dari mana, sistem mengeluarkan serangkaian pesan kesalahan, error, membuat Alex mengalami sakit kepala hebat yang membuatnya memegang pelipisnya. Pesan kesalahan tersebut memperingatkan bahwa semua makhluk hidup sangat diwajibkan untuk memilih kelas sebelum meninggalkan zona asal bumi mereka. Sistem menyatakan ia tidak dapat pergi tanpa memilih kelas, namun mengklaim tidak ada yang tersedia karena ketidakcocokan dimensi. Karena kesalahan aneh ini, kotak peringatan merah yang berkedip muncul, menyatakan bahwa anomali kritis telah terdeteksi. Menerima semua itu, Alex menarik napas dalam-dalam dan mencoba untuk tetap tenang. Mengetahui ini nyata dan panik tidak akan memberinya keuntungan apapun sekarang. Kalaupun ada, dengan tatapan tajam di matanya, ia menyadari pergantian peristiwa yang liar ini sebenarnya adalah apa yang telah ia tunggu-tunggu selama ini. Meskipun didorong ke dalam celah oleh sahabatnya sendiri tidak masuk dalam daftar dugaannya, Alex mengatupkan giginya dan berjanji pada dirinya sendiri bahwa ia akan menyelesaikan perhitungan dengan Teddy saat mereka berpapasan lagi. Ia mengatupkan rahangnya, menyadari itu hanya jika Teddy masih bernapas karena ia bisa saja tertimpa bangunan yang runtuh. Sistem mencoba memperbaiki bug tersebut, memberinya gelar anomali tetapi langsung mencoba mencabutnya karena ia tidak pernah menyelesaikan persiapannya. Karena gelar anomali tidak dapat dihapus, sistem menetapkan kembali asal Alex ke Mirrorlands dan menganugerahinya gelar Mirror Dweller sebagai gantinya. Gelar unik ini diberikan kepada penduduk asli dunia misterius itu, meskipun jumlahnya sangat sedikit. Kepalanya berdenyut karena semua prompt sistem yang saling bertentangan. Alex mengerang kesal. Pemuda itu menyadari semuanya sudah di luar kendali, tetapi layar tersebut akhirnya stabil, membuka 4 kelas baru untuk ia pilih. Tepat di depan matanya, 4 panel antarmuka yang menyala muncul sekaligus, memetakan jalur di depannya. Pilihan-pilihannya adalah Mirrorlands Berserker, Mirrorlands Hunter, Mage, dan Evoker. Masing-masing memiliki keunikan kelas dan pengubah sifat tersendiri. Ia merasa aneh karena ini tidak terlihat seperti kelas pemula standar. Bertanya-tanya apakah itu berkat gelar anomalinya karena dikeluarkan dari bumi lebih awal. Ia memperhatikan 2 kelas pertama membagikan senjata berskala yang tumbuh bersama penggunanya, yang terdengar gila dan pada dasarnya menjamin senjata tingkat legendaris di kemudian hari. Namun, ia mempertimbangkan bahwa sistem tidak memberikan detail sama sekali tentang senjata awal ini, yang berarti senjata itu mungkin benar-benar sampah di awal perjalanannya. Melihat jalur Berserker, ia ingat bahwa ia tidak pernah mengayunkan senjata jarak dekat dalam hidupnya, bahkan jika build kekuatan fisik mendarat menggoda. Di atas segalanya, menjadi murni jarak dekat akan menjadi mimpi buruk tanpa opsi jarak jauh, dan ia mungkin akan pingsan karena rasa sakit mendarat dalam satu pukulan langsung. Di sisi lain, menjalankan busur hunter terdengar sama buruknya, mengingat bidikannya benar-benar buruk, dan ia akan tak berdaya jika monster mendekatinya. Menimbang-nimbang pilihannya,
Alex memutuskan untuk membuang jalur Hunter dan Berserker, mengusap layar dengan jarinya untuk menghapus keduanya dari papan. Menggunakan mantra klasik sebagai seorang mage sangatlah menggoda, tetapi ia benci gagasan menjadi perisai kaca, glass cannon, yang bisa tewas dalam sekali pukul. Ia tahu para penyihir biasanya mengandalkan tank di garis depan untuk melindungi mereka, terutama di awal permainan saat pertahanan mereka sangat tipis. Pilihan itu menyisakan kelas Evoker, yang gaya bermainnya mirip seperti hibrida Warlock Summoner, memberikan satu minion starter gratis sejak awal sehingga ia tidak dibiarkan tergantung di tengah pertahanan. Belum lagi, memiliki sekutu monster yang bertarung di sisinya memberinya keunggulan jumlah yang masif. Ditambah lagi, memerintahkan pasukan monster terlihat sangat keren. Yakin bahwa ini adalah kesempatan terbaiknya untuk bertahan hidup, Alex mengulurkan tangan dan dengan mantap mengetuk kelas Evoker pada menu yang melayang. Seketika, gelombang energi magis mulai berputar di sekitar tubuhnya, memicu proses kemajuan kelas. Alex menjerit kesakitan saat energi sistem tersebut memaksa masuk dan menyatu langsung ke dalam jiwanya. Begitu cahaya itu akhirnya padam, pemuda itu jatuh berlutut, megap-megap dan mengeluh bahwa pengalaman itu terasa sangat menyedihkan. Namun, saat membaca deskripsi keterampilan cermin spasial barunya, ia dikejutkan oleh hal yang tidak menyenangkan. Ia hanya bisa menangkap makhluk buas yang berasal asli dari dimensi khusus ini. Ia menduga makhluk-makhluk di tempat mengerikan ini mungkin jauh lebih kuat daripada apapun yang ada di bumi, memberinya keuntungan besar jika ia bisa tetap hidup. Tapi trik sebenarnya adalah bagaimana bertahan hidup cukup lama. Entah dari mana, kilau kehangatan keemasan melilit lehernya, mengejutkan pemuda itu sepenuhnya dan membuatnya kehilangan napas. Tanda bercahaya itu mengunci kulitnya seperti kerah emas ketat yang melilit tenggorokannya. Sistem mengumumkan bahwa sifat bawaan, innate trait, telah mengesampingkan prioritas, membuka King's Requiem, yang memungkinkan Alex menyerap sebagian kekuatan dari summonnya yang gugur setiap kali mereka tumbang dalam pertempuran. Ia mengambil napas, menyadari bahwa hanya duduk diam tidak akan membawanya kemana-mana, dan bertanya-tanya di mana minion gratis yang dijanjikan sistem padanya. Tepat pada saat itu, bunyi klik logam bergema dari sudut ruangan yang gelap, langsung menarik perhatiannya. Terkejut, Alex berbalik dan mengunci pandangannya pada sebuah pintu yang sedikit terbuka tepat di hadapannya. Dari balik pintu itu, beberapa cincin cahaya ungu mulai melayang di udara, menaikkan ketegangan di dalam ruangan secara drastis. Tepat dari celah yang gelap gulita, dua mata merah menyala tiba-tiba muncul, menatap tajam ke arah Alex. Mengabaikan peringatan sistem, Alex mencoba bersikap santai, melangkah maju dan bertanya kepada makhluk mengerikan itu apakah ia kebetulan adalah summon barunya. Namun, bayangan bermata merah itu hanya tetap membeku di ambang pintu, menatap pemuda itu dalam keheningan total. Sementara itu, sebuah pemberitahuan baru mengumumkan bahwa tutorial kelas akan memandu dirinya untuk memanggil penduduk asli Mirrorlands pertamanya. Dan tepat setelah itu, makhluk itu menghilang dari pintu. Sebuah peringatan muncul yang menyatakan bahwa instansi tutorial akan memindahkannya sementara sampai selesai, menanyakan apakah ia siap untuk melanjutkan. Alex menelan ludah, berkeringat dingin saat menyadari bahaya itu sangat nyata dan tidak ada tombol kembali. Untuk memperburuk keadaan, sesosok urait kerangka mengerikan yang dibalut jubah hitam dan bermata merah menyala menerobos pintu, menerjang lurus ke arahnya. Putus asa untuk menghindari monster itu, Alex menghantam tombol terima dengan sekuat tenaga, berteriak pada sistem untuk segera memindahkannya dari sana. Dalam sekejap, ledakan besar energi biru menyelimuti Alex, meneleportasinya jauh dari bahaya. Kain ruang di sekitarnya tampak pecah seperti kaca di bawah tekanan mana yang menghancurkan. Melayang di antara pecahan-pecahan yang bersinar, pemuda itu bernapas lega. Merasa sedikit lebih aman setelah menghindari monster kerangka itu, ia mengangkat tangannya, menyentuh salah satu retakan bercahaya yang tampaknya menariknya menuju tujuan baru. Begitu kilatan menyilaukan itu memudar, botnya akhirnya mendarat di atas batu padat di ruangan yang sama sekali berbeda. Ia mendapati dirinya terkunci di dalam ruang batu kosong yang diterangi oleh obor, bertanya-tanya apa yang sedang terjadi di sini. Pemuda itu dengan hati-hati memindai setiap sudut, mencari jalan keluar atau ancaman langsung di ruang baru ini. Ia memanggil dengan suara lantang untuk melihat apakah ada orang lain di sekitar ruangan yang sepi itu, tetapi tidak mendapat respons sama sekali. Alex bertanya-tanya apakah seharusnya ada semacam instruktur untuk membimbingnya melalui perlengkapan summoner barunya. Memikirkannya, ia menyadari sambil menghela napas bahwa ia mungkin telah dicurangi oleh sistem, dibiarkan tanpa pemandu karena ia terjebak di Mirrorlands. Ia menepis kekecewaan itu dan memutuskan untuk mencari tahu sendiri. Menurutnya, itu jauh lebih baik karena memiliki seseorang yang mengatur dari belakang, Backseat Gaming, akan merusak kesenangan dari penemuan. Mengulurkan kedua tangannya, pemuda itu mulai bertanya-tanya bagaimana cara memanfaatkan cermin spasial yang disebutkan sistem tadi. Ia menatap telapak tangannya sendiri, bertanya-tanya apakah triknya cukup dengan membayangkan cermin-cermin itu muncul tepat di depannya. Tepat saat ia mulai meragukan apakah itu bisa semudah itu, cahaya keemasan melingkar yang cerah mulai terbentuk tepat di depan tangannya. Sangat mengejutkannya, sebuah batu tulis, slate, persegi panjang yang bersinar terwujud dari udara tipis hampir seketika. Memegang benda itu dengan hati-hati, pemuda itu menghela napas terkejut, melihat benda itu sangat mirip dengan kartu fisik. Ia tersenyum lebar, mengakui bahwa hal ini ternyata jauh lebih mudah dan praktis dari yang ia antisipasi. Melihat lebih dekat pada batu tulis persegi panjang di genggamannya,
Ia melihat teks terukir dan langsung merasa penasaran. Pemuda itu kagum melihat kartu tersebut menampilkan nama lengkapnya, kelas evokernya, dan semua keterampilannya yang terbuka tersusun rapi di sana. Tablet logam itu pada dasarnya berfungsi sebagai lembar karakter pribadinya yang merinci kemajuannya dari atas sampai bawah. Mengingat anugerah kelasnya, ia mengangkat artefak tersebut dan bertanya-tanya bagaimana cara memanggil binatang buas pemula yang dijanjikan oleh sistem. Pada detik itu juga, tablet tersebut mengeluarkan bunyi jepretan tajam dan terbelah dua, melepaskan cahaya ungu yang cerah dari dalam. Alex tersenyum gembira saat mekanismenya mulai dipahami, mengatakan pada dirinya sendiri bahwa ia akhirnya mengerti cara kerja peralatan tersebut. Ia memegang satu bagian cermin spasial berlabel, yang menunjukkan bahwa ia memiliki hadiah sistem yang siap diklaim, tetapi belum ada monster yang tertaut. Pemuda itu dengan hati-hati menyelipkan cermin yang lebih kecil ke dalam saku, memastikan ia tidak kehilangan jejaknya. Ia mengalihkan fokusnya ke separuh bagian lain yang bersinar, berpikir bahwa minion gratis itu disegel di dalamnya, dan ia hanya perlu menemukan pemicu yang tepat untuk melepaskannya. Tidak tahu perintah pastinya, pemuda itu mulai mengguncang peninggalan itu maju mundur, berharap gerakan itu dapat memicu sesuatu. Ia mengarahkan tablet ke arah cahaya obor di dinding, memindai setiap inci untuk menemukan saklar atau petunjuk tersembunyi. Menyipitkan mata pada peninggalan batu yang bersinar itu, pemuda itu merenungkan cara mengaktifkan kekuatannya. Ia memutuskan untuk menekan ringan ujung ibu jarinya ke permukaan cermin yang berkilau seperti riak air. Saat kulitnya bersentuhan, Alex menjerit kaget saat hawa dingin yang menusuk melesat lurus ke jarinya. Merasakan entitas yang kuat terkunci di dalamnya, ia menuntut dengan lantang dan penuh keyakinan agar makhluk itu menunjukkan dirinya, suka atau tidak suka. Pemuda itu memegang peninggalan tersebut dengan erat saat ledakan besar kabut putih es meletus, membanjiri seluruh ruangan. Alex berteriak tentang suhu yang membekukan saat bola besar es dan kabut terbentuk tepat di depannya. Tiba-tiba, kilatan ungu yang cemerlang menerobos kabut es, memaksa Alex melindungi matanya dengan lengannya. Ia mencoba menyipitkan mata melintasi kepulan mana mentah itu untuk melihat apa yang terbentuk di tengah ruangan. Melalui kabut itu, garis besar seekor makhluk dengan mata ungu menyala dan cakar yang sangat tajam terungkap sekaligus. Makhluk itu menampakkan diri sebagai binatang reptil biru, punggungnya dilapisi oleh duri-duri bergerigi berwarna pucat. Alex berdiri terpaku, menyimak ukuran dan kehadiran mitra pertempuran barunya. Ia melirik kartu sistemnya, yang sekarang mengidentifikasi summon trikatnya sebagai Shard Strider yang berada di peringkat pemula, No Fetch Rank. Pemuda itu dengan antusias berkomentar tentang betapa mengesankannya summon barunya. Merasa senang dengan auranya yang mengintimidasi, ia merenungkan apakah binatang buas ini lebih kuat daripada summon standar atau jika ia baru saja berhasil mendapatkan pendamping langka. Berdehem dengan agak canggung, pemuda itu mencoba menyapa binatang biru yang berdiri di hadapannya. Makhluk itu hanya mendengus rendah, memamerkan taring tajamnya sambil terus mengunci tatapannya pada Alex. Mencoba membangun ikatan, pemuda itu menunjuk ke dadanya dan memperkenalkan dirinya dengan namanya, Alex. Binatang buas itu terus menatap sang summoner tanpa bergerak, kecuali napasnya yang berat. Membaca kesunyian itu, Alex bercanda bahwa makhluk itu tidak banyak bicara, bertanya-tanya apakah monster itu bahkan bisa mengerti bahasa manusia. Shard Strider mempertahankan tatapan netral terhadap tuannya, tidak memberikan tanda-tanda pemahaman secara lahiriah. Tiba-tiba, makhluk itu mendesis tajam, membuat Alex menegang karena suara tiba-tiba dari makhluk berduri tersebut. Pemuda itu menguji sudut pandang baru, mengangkat lengannya sendiri dan memerintahkan makhluk itu untuk mengangkat cakarnya. Binatang buas itu mengangkat cakar besarnya begitu cepat sehingga membuat Alex terkejut dan melompat mundur karena refleks. Menepis ketakutan singkat itu, Alex kembali mendongak dengan senyum tipis yang sedikit canggung. Monster itu tetap membeku dalam posisi persis seperti itu, memegang cakarnya tepat seperti yang diperintahkan oleh summonernya. Mengamati dengan cermat, Alex menyadari kepatuhan minion terhadap perintah suaranya hampir bersifat mutlak. Mengangkat tablet sistemnya, ia bertanya kepada binatang itu apakah ia bisa kembali ke dalam atau harus tetap berada di tempat terbuka. Dalam sekejap, monster biru itu larut menjadi kabut bercahaya, ditarik langsung kembali ke dalam cermin spasial. Alex mencatat bahwa binatang buas itu mengikuti perintah secara harfiah, meskipun tampaknya tidak memiliki banyak kecerdasan mandiri. Baginya, itu justru sebuah kelegaan karena mengatur makhluk yang super cerdas akan terasa cukup canggung. Tiba-tiba, dinding batu mulai retak saat asap gelap masuk, sementara pengatur waktu tutorial menghitung mundur 30 detik terakhir. Terkejut, Alex menyadari bahwa ia akan segera dikembalikan ke Mirrorlands dan perlu mempersiapkan summonnya untuk pertempuran langsung. Ia menamai pendamping barunya itu Glint, meminta cadangannya sambil mencoba mencari tahu bagaimana cara memanggilnya kembali atas perintah. Ia meragukan permintaan verbal yang sederhana akan berhasil. Tetapi sebelum ia bisa berpikir lebih jauh, getaran hebat membelah dinding hingga terbuka lebar. Pada detik itu juga, moncong Glint yang berduri merobek langsung celah bercahaya di dinding batu dengan kekuatan mentah. Dengan suara tabrakan keras, Glint menghancurkan penghalang magis dan melompat keluar dari portal, mengaum garang di tengah reruntuhan. Berkeringat gugup, Alex berkomentar sambil tertawa kering bahwa memanggilnya ternyata tidak memerlukan ritual rumit apapun. Makhluk besar itu mendarat dengan berat di samping Alex, siap bereaksi terhadap perintah apapun yang diberikan oleh sang pemanggil berikutnya.
Pemuda itu menyebutkan bahwa ia tidak sabar untuk bekerja sama dan bercanda bahwa mereka pasti akan mengalami masa-masa liar ke depan. Merasa lega karena mengetahui pemanggilan itu begitu mudah, Alex memanggil kembali makhluk tersebut ke dalam cermin sambil merencanakan langkah selanjutnya. Menengadah ke langit-langit yang runtuh, ia teringat bahwa Wright, makhluk bayangan, berseri kerangka itu mungkin telah bergeser posisi, yang berarti ia harus siap bertempur. Sebuah notifikasi sistem menyatakan bahwa tutorial telah selesai dan ia akan dikirim kembali ke tempat ia semula berada. Saat pecahan cahaya biru menyelimuti area itu sekali lagi, Alex menarik napas dalam-dalam dan bersiap menghadapi benturan sekembalinya ke tanah cermin. Ia bermaterialisasi kembali di ruangan gelap berhadap-hadapan secara langsung dengan Wright berseri kerangka yang melayang, yang kini diberi label sebagai Shadow Hound tingkat 2. Entitas bayangan itu membuka rahangnya lebar-lebar dan mengeluarkan jeritan yang memekakan telinga, lalu menerjang lurus ke arah sang pemuda. Alex melampiaskan kekesalannya, mengatakan bahwa ia sudah bisa menebak hal ini sejak jauh-jauh hari, lalu dengan cepat mengeluarkan cermin spasialnya untuk menangkis serangan tersebut. Ia berteriak menyuruh Glint melindunginya, dan makhluk berduri itu merobek ruang di depannya untuk mencegat serbuan musuh. Wright berseri kerangka itu mengayunkan pedang gelapnya yang besar ke bawah dengan kecepatan kilat ke arah Glint. Makhluk berduri itu mengatupkan rahangnya yang kuat pada bilah pedang yang datang, menghentikan serangan itu seketika di udara. Menyaksikan bentrokan itu dari dekat, Alex menyerukan agar Glint menggigit lebih keras dan melucuti senjata musuh. Glint langsung menurut, mencengkeram dengan kekuatan sedemikian rupa hingga senjata Shadow Hound mulai retak dan pecah. Tidak mampu menahan tekanan yang menghancurkan itu, bilah logam gelap tersebut hancur berkeping-keping dan berserakan di lantai. Ujung bilah yang patah menghantam lantai batu dengan suara dentingan logam yang tajam tepat di samping Alex. Alex meluapkan sorak kemenangan dengan senyum penuh fokus, memerintahkan Glint untuk menghabisi musuh yang tak berdaya itu. Glint mengaum dan melingkar untuk melancarkan serangan pamungkas terhadap Shadow Hound, yang mundur tergesa-gesa tanpa senjata utamanya. Dalam gerakan putus asa, monster bayangan itu mencoba mengayunkan gagang senjatanya yang patah untuk menangkis serangan tersebut. Shadow Hound mencoba melakukan serangan balasan cepat dengan sisa-sisa bergerigi dari pedangnya yang patah. Bahkan tanpa momentum penuh, serangan musuh tersebut menghantam telak ke arah summon milik Alex dengan bunyi retakan yang keras. Hukuman berat itu mendorong Glint mundur dengan kekuatan besar, membuat Alex merasa ngeri saat melihat summon miliknya menerima hantaman langsung. Tepat setelah itu, wujud Glint larut menjadi hujan percikan biru, lenyap dari medan pertempuran sepenuhnya. Alex membeku kaget dan mengutuk dalam hati, menyadari bahwa ia baru saja kehilangan satu-satunya garis pertahanan melawan makhluk itu. Tanpa buang-buang waktu, makhluk kerangka itu berputar ke arah pemuda tersebut dan menerjang dengan gagang patah terangkat. Namun, sang pemuda menyadari energi biru yang ditinggalkan oleh Glint berputar di sekelilingnya sebelum melonjak langsung ke dalam tubuhnya sendiri. Alex melepaskan teriakan kencang saat banjir kekuatan mentah memenuhi jiwanya, membuat matanya memancarkan kilatan cahaya biru yang cemerlang. Shadow Hound melepaskan desisan kesal lainnya, melancarkan serangan mematikan yang diarahkan lurus ke kepala sang proa. Namun, Alex lebih cepat, menangkap lengan bawah kerangka makhluk itu dan menyatakan bahwa ia tidak akan tumbang semudah itu. Didorong oleh peningkatan statistik, pemuda itu menghujamkan pukulan telak langsung ke rongga dada monster tersebut tanpa usaha berarti. Kekuatan di balik pukulan Alex melontarkan makhluk itu melintasi ruangan, menembus bersih dinding batu. Alex kehilangan keseimbangan dari momentum luar biasa itu dan tersandung menuju celah besar yang baru saja merobek dinding tersebut. Bertindak atas insting murni untuk bertahan hidup, pemuda itu mengulurkan tangannya dan mencengkeram bata terbuka di bagian luar bangunan. Bergantung tinggi di udara, Alex menatap ke bawah di jurang maut dengan kaget. Tertegun oleh betapa cepatnya dinding itu runtuh, ia menemukan pijakan di tepian sempit, menatap lubang menganga di dinding bata yang baru saja ia ledakan selama perkelahian. Namun, Shadow Hound belum tumbang. Makhluk itu muncul dengan cepat dari bayang-bayang di belakang sang pemuda dengan mata merah yang membara. Merasakan ancaman yang mendekat dari belakang, Alex menggertakkan giginya karena frustrasi. Menyadari bahwa ia harus bertarung sambil tergantung di udara demi tetap hidup, makhluk itu menyerang tanpa ragu, mengarahkan tebasan cepat lurus ke dada pemuda berambut putih tersebut. Dengan refleks yang disupercharger oleh sisa mana Glint, Alex bersandar tepat pada waktunya, membiarkan bilah pedang itu mengiris udara kosong. Bahkan setelah meleset dari tebasan itu, makhluk tersebut melemparkan seluruh berat badannya ke depan, mengunci sang pemuda dalam kaitan yang erat. Tabrakan mendadak itu menyebabkan Alex kehilangan pijakan, mengirim mereka berdua jatuh bersama-sama dari sisi bangunan. Saat mereka meluncur turun ke bawah, Wright kerangka itu menjerit, mencoba serangan lain di tengah kejatuhan. Dalam kekacauan kejatuhan tersebut, cakar dingin Shadow Hound mencengkeram erat pergelangan kaki Alex. Melirik ke bawah untuk melihat makhluk itu menyeretnya, sang proa panik dan melepaskan teriakan terkejut. Monster itu menggunakan berat badannya sendiri untuk menarik Alex turun dengan ganas, mencegahnya meraih tepian apapun. Turunan itu berubah semakin mematikan saat pecahan batu dan beton menghujani bersamaan dengan mereka. Alex berteriak saat ia meluncur dengan kecepatan luar biasa di sepanjang dinding batu kolosal dari struktur bangunan tersebut. Gemetaran akibat adrenalin dan ketegangan mentah, ia berjuang mencari cara untuk membalikkan keadaan di tengah terjunan bebas ini. Dalam satu gerakan putus asa terakhir,
Alex mengulurkan tangannya dan berhasil mencengkeram tonjolan batu, meninggalkan monster itu tergantung di kakinya. Shadow Hound menjerit marah dan mulai menggunakan cakar bebasnya untuk merangkak naik ke kaki sang pemuda. Makhluk itu mengangkat pedang yang patah dengan tangan bebasnya, mengarahkan tikaman fatal lurus ke paha sang proa. Melihat niat makhluk itu, wajah Alex mengeras dengan amarah dan fokus mutlak. Ia tahu ia tidak boleh melepaskan pegangan pada dinding karena jatuh dari ketinggian ini akan menjadi akhir bagi mereka berdua. Jadi, pemuda itu mencoba menendang dengan panik untuk melepaskan makhluk itu dari pergelangan kakinya sebelum menembus kulitnya. Sambil menggertakkan giginya dengan setiap ons kekuatan yang tersisa di tubuhnya, ia menyalurkan seluruh sisa energinya. Pada saat krusial itu, ia meraih ke bawah dengan tangan bebasnya dan mendapatkan cengkeraman maut pada pergelangan tangan kerangka tersebut. Alex menatap tajam langsung ke mata monster itu, mengatakan kepadanya bahwa sama sekali tidak ada cara ia membiarkan hal ini terjadi. Shadow Hound menjerit kesakitan saat tulang pergelangan tangannya diremukan oleh cengkeraman monster milik pemuda berambut putih tersebut. Dengan sentakan liar yang tak kenal ampun, Alex merobek dan melepaskan cakar kerangka yang menancap di kakinya. Ditinggalkan tanpa pegangan apapun, Shadow Hound menjerit sekali lagi saat ia meluncur jatuh ke dalam jurang di bawah. Pemuda berambut putih itu menarik napas lelah, melihat ke bawah pada tangannya untuk melihat apa yang tersisa setelah perkelahian liar itu. Tiba-tiba, tangannya menyala dengan aura biru cemerlang yang mulai memadatkan energi di ujung jarinya. Jauh di bawah sana, makhluk kerangka itu terus berjatuhan, mendongak untuk terakhir kalinya dengan rahang terbuka. Tepat saat itu, mata Alex berkilau dengan kilau keemasan yang dalam saat ia mengunci pandangannya pada musuh yang jatuh. Masih berpegangan pada dinding bata, ia mengumpulkan energi dari kelas barunya untuk meluncurkan proyektil ke bawah ke arah monster tersebut. Dari tangan bebasnya, pecahan es biru yang sangat tajam melesat dengan kecepatan kilat, menembus Shadow Hound di tengah udara. Proyektil yang membeku itu menghantam tepat di tengah tengkorak, mengakhiri pertempuran dengan keakuratan tinggi. Setelah pukulan fatal tersebut, wujud makhluk itu hancur menjadi partikel cahaya biru, mus, yang melayang ke arah Alex. Pemuda itu melihat partikel-partikel tersebut masuk ke telapak tangannya dan melihat serpihan kristal biru kecil yang tertinggal, bertanya-tanya benda apa itu. Ia melihat kristal biru bersinar kecil itu perlahan larut ke dalam tangannya, melepaskan percikan energi yang lembut. Memfokuskan kembali pada situasi saat ini, ia menyadari bahwa ia masih bergantungan tinggi di dinding bata yang rusak. Dengan tarikan keras, ia mengangkat dirinya kembali ke dalam dan ambruk ke lantai yang retak, benar-benar kehabisan tenaga dari pertempuran tersebut. Setelah meluangkan beberapa detik untuk mengatur napasnya, pemuda berambut putih itu bangkit kembali, masih bernapas berat. Sambil memulihkan diri, Alex menatap telapak tangannya yang terbuka, takjub dengan apa baru saja terjadi. Ia menggerakkan jari-jarinya perlahan, merasakan kerangka fisiknya telah berubah dan terasa jauh berbeda dari sebelumnya. Mengingat King's Requiem, ia menyadari bahwa ia sebenarnya mewarisi kemampuan dan keunggulan dari para summonnya setiap kali mereka gugur dalam pertempuran. Ia menyimpulkan bahwa menembakkan duri es tajam itu adalah salah satu keterampilan tepat yang diturunkan dari Glint setelah kekalahannya. Dengan senyum penuh semangat, Alex mengepalkan tinjunya, merasa jauh lebih percaya diri menghadapi rintangan di depan. Menguji kekuatan barunya, ia dengan mudah memunculkan beberapa duri es tajam di kedua tangannya secara bersamaan. Senyum tajam, hampir sinis, tersungging di wajahnya saat ia menyadari potensi besar dari build karakternya ini. Tidak dapat menahan diri, ia melepaskan tawa yang mantap di tengah ruangan, merasakan energi mentah mengalir di nadinya. Pemuda itu mengakui bahwa seluruh kejadian tadi sangat menakutkan, tetapi mengaku ia tidak pernah merasa sehebat dan sesemangat ini seumur hidupnya. Begitu ia merasa tenang, Alex merogoh saku untuk mengeluarkan tablet sistem evoker sekali lagi. Ia mengeluarkan cermin spasial perak dengan hati-hati untuk meninjau status summonnya saat ini. Antarmuka tersebut kini menunjukkan bahwa Glint tidak hilang secara permanen, melainkan sedang menjalani proses pemulihan otomatis di dalam cermin. Merasa lega dengan pembaruan tersebut, pemuda itu menghela napas, senang mengetahui mitra andalannya akan segera beraksi kembali. Namun, sebelum ia sempat menyimpan relik itu, Alex melihat energi biru aneh baru berkumpul tepat di belakangnya. Berbalik dengan kebingungan, ia bertanya-tanya apa wisma biru kecil bercahaya yang melayang di ruangan hancur itu. Melangkah lebih dekat untuk memeriksanya, pemuda itu mencatat bahwa wisma tersebut membawa tanda tangan energi yang sangat mirip dengan yang ia gunakan untuk memanggil Glint. Ia mendekatkan tangan kirinya ke dekat api tersebut sementara memegang tablet sistem di tangan kanannya untuk melihat apakah keduanya bereaksi. Begitu keduanya saling mendekati, nyala api biru kecil itu tersedot ke dalam cermin spasial dalam satu kilatan. Pemuda itu melepaskan teriakan terkejut saat energi tersebut terserap begitu mendadak ke dalam perangkatnya. Layar tersebut disegarkan, menampilkan bahwa ia sekarang memegang energi pemula tingkat rendah, Low Tier Novich Energy, yang dipanen dari Shadow Hound yang baru saja ia taklukkan. Ia memutuskan untuk mencari tahu cara menghabiskan energi segar itu nanti karena ia memiliki masalah yang jauh lebih besar untuk diurus sekarang. Alex berjalan menuju dinding bata dan meletakkan tangan di atasnya, fokus mencari jalan keluar dari tempat aneh ini. Ia ingat bahwa petunjuk ujian menyatakan satu-satunya tujuan nyata di sini adalah melarikan diri dengan cara apapun yang diperlukan. Mendorong pintu berat, ia melihat rute potensial dan menemukan tangga spiral besar yang melingkar turun.
Ia mulai turun dengan cepat, melompati anak tangga yang retak dan puing-puing mengambang yang tergantung di udara. Pada suatu saat, ia mencengkeram sebuah rel logam dan berayun untuk melewati celah demi mencapai tangga utuh berikutnya. Pemuda itu mendarat dengan mulus di anak tangga di bawahnya, menjaga keseimbangannya tanpa memperlambat penurunannya. Ia melakukan lompatan berani lainnya ke arah dasar menara batu yang besar, bertekad untuk mencapai permukaan tanah dengan cepat. Dengan suara debuman yang solid, Alex akhirnya menghantam lantai batu di dasar menara dan berjongkok untuk meredam benturan. Melihat ke bawah, ia melihat kepala seekor binatang aneh yang terpenggal di atas tanah dan langsung siaga penuh. Ia mendongakkan kepalanya perlahan, memindai sekeliling dengan sangat hati-hati agar tidak disergap lagi. Area sekitarnya benar-benar tanders, dipenuhi dengan puing-puing yang melayang dan akar-akar besar yang merusak seluruh tata letak batu tersebut. Bergerak dengan hati-hati, pemuda itu melangkahi sisa-sisa makhluk aneh yang dilihatnya di lantai tadi. Ia bergumam pada dirinya sendiri bahwa pendakian turun tadi terasa seperti selamanya, bertanya-tanya apakah Glint sudah selesai memulihkan diri di dalam cermin. Sambil merasa gembira, layar mengonfirmasi bahwa hal itu telah terjadi, dan Alex dengan penuh semangat memanggil Glint untuk berwujud dan membantunya mengintai. Seketika itu juga, sebuah keretakan bercahaya yang segar mulai retak terbuka di sepanjang dinding batu tepat di sebelah kirinya. Dengan geraman buas dan mengintimidasi, Glint melangkah keluar melalui celah batu tersebut dan mendarat dengan mantap di atas kedua kakinya di sebelah sang pemanggil. Berdiri di depan sebuah pintu keluar, Alex memberitahu Glint bahwa mereka harus bertindak cerdas. Ia memerintahkan monster itu untuk tidak menyerang apapun kecuali jika ia memberikan perintah langsung. Mendorong pintu terbuka, pemuda itu disambut oleh pemandangan kota hancur yang menampilkan gedung-gedung pencakar langit melayang terbalik di bawah langit merah yang suram. Dibuat terdiam oleh pemandangan reruntuhan yang surrealis tersebut, Alex menghela napas kagum atas kehancuran yang begitu luar biasa. Tiba-tiba, aura aneh mulai menyelimuti pemuda itu, membuat tubuhnya hampir sepenuhnya transparan dan tak terlihat. Saat itu juga, siluet kolosal yang menjulang tinggi dan mengerikan dari makhluk raksasa mulai melemparkan bayangan di atas dinding di hadapan mereka. Merasakan tekanan yang luar biasa, mata Alex terbuka lebar dalam ketakutan murni saat ia mendongak untuk melihat apa benda itu. Seekor kelabang Titanic yang dijuluki sebagai kelabang pelintas kota merayap di sepanjang gedung pencakar langit yang melayang dengan gemuruh yang memekakan telinga. Tanpa pikir panjang menghadapi monster kolosal yang levelnya tidak diketahui, Alex dan Glint berlari kencang dalam kepanikan murni. Bersembunyi di balik dinding bersama sumonnya, Alex bertanya-tanya dengan ngeri dunia mimpi buruk macam apa yang baru saja dilemparkan oleh temannya, Teddy, kepadanya. Alex tetap membeku di tempat, bercucuran keringat dingin saat ia menyaksikan makhluk kolosal itu lewat hanya beberapa meter dari tempat persembunyian mereka. Kelabang besar itu melata langsung ke dalam keretakan ungu yang melayang di langit di atas. Dengan dengungan rendah, sang Titan sepenuhnya menghilang ke dalam keretakan tersebut, meninggalkan area itu dalam kesunyian yang tenang sekali lagi. Portal ungu itu terus berputar di langit berwarna merah tua, tampak seperti koyakan kosmis yang berdenyut dengan mana misterius. Alex menelan ludah dengan susah payah, ketakutan melihat betapa mematikannya zona ini, dan yakin bahwa ia tidak pernah seharusnya berakhir di sini. Namun, melihat bangunan-bangunan yang hancur, ia menyimpulkan bahwa jika seekor serangga saja bisa tumbuh menjadi begitu kuat di tempat ini, aturan-aturannya pasti bekerja secara berbeda. Dengan dorongan semangat yang baru, ia beralasan bahwa jika binatang buas itu bisa mencapai kekuatan yang begitu gila, ia juga bisa mendaki peringkat ke tingkat yang luar biasa. Pemuda itu menoleh ke arah sumonnya dan bertanya apakah logikanya tidak tepat sasaran. Makhluk berduri itu hanya menatap balik, mempertahankan posisinya yang diam dan mantap di samping tuannya. Melihat ia tidak akan mendapatkan jawaban, Alex mengeluh tentang tidak adanya orang untuk diajak bicara, namun mengakui bahwa memberikan perintah yang rumit pada sumon yang pintar pun akan terasa aneh. Glint tetap diam di tempat, siap beraksi kapanpun pemuda itu memberikan aba-aba. Alex memutuskan untuk tidak terburu-buru dan berfokus untuk mencari jalan keluar dari menara tersebut, berkomentar bahwa tanda jalan keluar akan sangat berguna sekarang. Tiba-tiba, ia menangkap kilatan gerakan aneh yang berasal dari salah satu pintu toko di sepanjang jalan yang hancur itu. Ia merasa lega karena monster-monster berukuran titan tersebut tidak peduli pada mereka, tidak seperti kerangka sebelumnya, namun ia memilih untuk tetap dalam mode sembunyi-sembunyi agar tidak mengambil risiko. Ia berkomentar tentang betapa mati suasana area tersebut, berharap mereka tidak akan berpapasan dengan siapapun lagi, namun sebuah tempat sampah tiba-tiba berderak di dekat sana. Pemuda itu terperanjat mendengar suara benturan logam yang tiba-tiba dan melontarkan pertanyaan cepat secara refleks. Ia langsung siaga penuh, bertanya-tanya apa yang bisa menghasilkan suara aneh tepat di tikungan tersebut. Pemuda itu memusatkan perhatiannya pada jendela kaca yang memegang pecahan ungu bercahaya hanya beberapa langkah jauhnya. Ia mendekati sebuah toko yang hancur dengan pintu kaca yang retak parah, mencoba mengintip apa yang ada di dalamnya. Mengintip melalui kaca yang pecah, Alex bergumam kebingungan, mencoba memahami apa yang sedang terjadi di dalam sana. Ia berbisik kepada Glint bahwa ia 100% yakin baru saja melihat sesuatu bergeser di dalam toko yang gelap itu. Melalui bagian dalam yang gelap, siluet seorang wanita berambut panjang misterius muncul, mata kuning terangnya berspora menyeramkan dalam kegelapan. Tidak menyadari dirinya sedang diawasi dari jarak dekat, Alex tetap berdiri di luar bersama Glint.
Mata kuning yang dingin itu tetap terkunci lurus ke arahnya melalui kaca pajangan yang retak. Ia merasakan getaran permusuhan dan menyangka apapun yang ada di dalam sana belum menyerang. Namun ia memutuskan untuk tidak memunggungi hal itu begitu saja. Pada saat yang sama, ia ingin menghindari pertempuran di jalanan terbuka agar tidak menarik perhatian monster raksasa lain yang berkeliaran. Tiba-tiba, pintu kayu toko tersebut terbuka dengan derit yang panjang dan lambat. Alex tersentak kaget oleh gerakan mendadak itu saat jejak kabut atau energi mulai melayang keluar dari toko. Ia bertanya-tanya apakah pintu yang terbuka itu dimaksudkan sebagai undangan ramah atau sekadar perangkap maut untuk memancingnya masuk. Ia memerintahkan Glint untuk masuk dan memeriksa area tersebut dengan saksama demi keselamatan, namun menginstruksikan monster itu untuk menyiapkan apapun yang menyerang lebih dulu. Glint langsung melaksanakan perintah tersebut, melangkah dengan capak berat melewati ambang pintu yang gelap. Binatang buas itu berjalan lebih dalam ke dalam toko dengan cakar terangkat, membuat papan lantai berderit di bawah berat badannya. Di dalam, Glint mengeluarkan geraman rendah saat ia mendeteksi bau ancaman tersembunyi yang mengintai di sudut-sudut gelap toko yang hancur itu. Tiba-tiba, suara debuman keras terdengar dari dalam, mengejutkan Alex yang memantau pintu masuk dari luar. Pemuda itu menyadari Glint menyerang lebih dulu, yang berarti sesuatu di dalam toko melakukan gerakan agresif ke arahnya. Binatang berduri itu menerjang ke depan, melancarkan ayunan cepat ke arah target tak terlihat yang terselubung dalam kegelapan toko. Namun, siluet yang sangat cepat seperti kilat menghindari serangan itu dan melancarkan tebasan bersih yang sangat cepat tepat ke arah Glint. Cipratan darah gelap menghantam ruangan saat Glint mengeluarkan pekikan tajam kesakitan akibat luka parah tersebut. Alex mengira serangan itu mendarat dengan telak dan mencari celah yang tepat untuk bergerak masuk, namun langsung panik saat melihat betapa parahnya monster peliharaannya terluka. Bilah tipis yang setajam silet menembus lurus melalui tubuh Glint dengan kekuatan brutal, menjatuhkannya untuk selamanya. Sosok misterius dengan mata kuning bersinar berdiri tegak di dalam debu di belakang Glint, memegang bilah pedang berlumuran darah. Saat Glint menghilang, Alex menyalurkan dorongan energi yang masuk dan meluncurkan paku es tajam dengan sekuat tenaga ke arah target tersebut. Ia memfokuskan mananya untuk memastikan proyektil itu terhubung dengan bersih dan menghabisi musuh misterius tersebut sebelum mereka sempat menyerang lagi. Namun, yang membuat Alex terkejut, seorang wanita berambut gelap dalam balutan baju besi merah dengan mudah menepis proyektil es tersebut dengan pedangnya. Tanpa membuang waktu, proa tersebut memanfaatkan gangguannya dan melemparkan batu berat lurus ke arah kepalanya. Batu tersebut menghantam dahi sang prajurit dengan bunyi retakan keras, membuatnya mengeluarkan seruan kaget kesakitan akibat serangan curang tersebut. Mendengarnya berbicara, Alex benar-benar membeku karena terkejut, bertanya-tanya apa yang sedang terjadi di tempat ini. Prajurit berlapis baja merah itu mengusap dahinya dengan marah dan bertanya dengan heran apakah Alex benar-benar bisa berbicara bahasa umum di alam ini. Alex menyiapkan paku es, terkejut karena perempuan itu bisa berbahasa Inggris, menuntut untuk mengetahui siapa dirinya dan memperingatkannya untuk tidak melakukan gerakan tiba-tiba. Prajurit berambut gelap itu hanya menatap pecahan es yang diarahkan kepadanya dengan tatapan tenang tanpa kesan terkesan. Clark berkomentar bahwa senjatanya jauh lebih besar, membandingkan senjata panjangnya dengan proyektil es kecil milik Alex. Ia menyarungkan pedangnya dan menawarkan permintaan maaf, menjelaskan bahwa ia salah mengirirannya sebagai monster dan tidak tahu ada orang lain di sekitar sana. Alex bertanya dengan nada kesal apakah ia benar-benar tampak seperti orang menyeramkan, tetapi Clark membalas bahwa monster datang dalam berbagai bentuk dan kacanya kotor. Clark menyarankan agar mereka masuk ke dalam toko yang hancur untuk mengobrol di tempat yang lebih aman. Alex menolak tawaran itu, menunjukkan bahwa perempuan itu jelas melihat dengan sangat baik di dalam kegelapan pekat. Clark mengerang kesal karena pemuda itu membuatnya membuang satu batang korek api, namun akhirnya mengalah juga. Bersamaan dengan itu, prajurit berlapis baja merah tersebut berbalik dan berjalan memasuki toko yang gelap. Menyalurkan korek api tersebut, Clark menyuruh pemuda itu untuk menutup pintu di belakangnya agar makhluk-makhluk aneh itu tidak ikut berkeliaran masuk. Alex mengambil langkah hati-hati dan memasuki toko untuk mengikuti sang prajurit ke dalam. Ia mengawasi ruangan dengan tajam, tetap bersiap sepenuhnya terhadap situasi tersebut. Clark menyebutkan bahwa ada banyak monster yang berkeliaran di dunia neraka ini, dan Alex memperjelas bahwa dirinya bukanlah salah satu dari mereka. Saat itu juga, Alex menangkap kilau ambar di mata wanita itu dan menyadari ia memiliki taring yang tajam. Ia menyimpulkan bahwa meskipun wanita itu mungkin bukan monster tak berakal, ia jelas bukan manusia juga. Alex bertanya siapa dirinya sebenarnya dan apakah ia penduduk asli dari Mirrorlands. Clark membantahnya dan menjelaskan bahwa ia berasal dari planet Eren, mengungkapkan bahwa kaumnya terseret ke dalam sistem ini baru 1 minggu lalu. Alex tampak kebingungan, belum pernah mendengar tentang Eren, dan bertanya bagaimana ia akhirnya terdampar di sini. Wanita itu berbagi cerita bahwa ia terjatuh ke atas obelisk raksasa dan tersedot langsung ke zona ini. Alex terkejut mendengar cerita itu dan langsung bertanya apa warna obelisk tersebut. Clark mengatakan bahwa strukturnya berwarna ungu dan bertanya penuh harapan apakah Alex tahu jalan keluar dari tempat ini. Alex menyadari bahwa itu adalah obelisk yang sama persis yang menariknya masuk dan merasa bahwa wanita itu mengatakan yang sebenarnya. Ia menyebutkan bahwa ia tidak tahu jalan keluar, tetapi mengungkapkan bahwa dirinya juga ditarik masuk oleh obelisk sekitar 1 jam yang lalu, tepat saat dunianya mengalami integrasi. Clark duduk di tangga dan terkejut mendengar bahwa pemuda itu mendarat di sini tepat pada awal mula kiamat dunianya.
Alex mengoreksinya dengan tatapan datar, menyebutkan bahwa ia sebenarnya didorong kepala duluan ke dalam keretakan tersebut. Clara berkomentar bahwa ia baru saja tersandung masuk, mengakui bahwa ia dulunya mengira ia memiliki nasib paling sial di dunia sampai detik ini. Ia kemudian secara resmi memperkenalkan dirinya sebagai Clara, memamerkan senyuman ramah yang memperlihatkan taringnya. Alex membagikan namanya dan bertanya bagaimana perempuan itu berhasil menyembunyikan profil sistemnya sementara segala sesuatu di tempat ini biasanya memiliki tanda nama yang melayang. Clara menunjukkan sepotong perlengkapan, menjelaskan bahwa ia menggunakan jimat ajaib untuk menutupi statistiknya, meskipun itu tidak akan mengelabui siapapun yang levelnya jauh di atasnya. Ia mendekatkan gelang yang bercahaya itu ke cahaya redup dari korek api yang dibawanya. Sistem kemudian memunculkan profilnya, mengidentifikasinya sebagai prajurit Dampier level 3. Alex menyadari bahwa dia jauh lebih kuat dan merasa bahwa memiliki sekutu yang bisa diandalkan akan menjadi dorongan besar untuk bertahan hidup di sini. Clara kemudian meminta Alex untuk memegang korek api yang menyala sementara dia meraba-raba tasnya untuk mencari perban. Pemuda itu ragu-ragu sejenak sebelum mengambil api kecil dari tangannya. Alex merasa lucu karena seorang vampir membutuhkan korek api, sementara Clara berkomentar betapa ekstra berhati-hatinya pria itu. Dia menambahkan bahwa dia tidak menyalahkannya karena merasa gugup mengingat sistem baru saja jatuh ke dunianya. Dia mengambil kesempatan untuk meminta maaf karena telah mengalahkan Glint, dengan canggung menyebut makhlukan, summon, itu sebagai tikus berduri. Alex menyeringai dan meyakinkan Clara, menyuruhnya untuk tidak ambil pusing karena summonnya tidak akan tinggal diam untuk waktu yang lama. Clara membalut lengannya dan menatapnya dengan aneh, bertanya apakah dia membenturkan kepalanya saat jatuh. Terdengar suara gemerisik samar yang bergema saat sesosok bayangan mulai merayap di lantai papan. Alex melihat bahaya yang mengintai di dalam kegelapan dan menyuruh Clara untuk segera berdiri. Dia berdiri kebingungan, bertanya-tanya ada apa saat beberapa bayangan menyeramkan mulai mendekati mereka. Alex dengan cepat meremas selembar kertas bekas dan menjatuhkannya ke lantai untuk menciptakan sumber cahaya yang lebih besar. Dia menggunakan api dari korek api untuk membakar kertas tersebut dengan terburu-buru. Selanjutnya, dia melemparkan kertas yang menyala itu ke arah tangga untuk menerangi jalan di depan. Seekor makhluk bayangan level 4 mendesis kesakitan, langsung mundur begitu cahaya mengenainya. Makhluk bayangan itu mundur kembali ke dalam kegelapan untuk menghindari cahaya terang tersebut. Alex menyadari makhluk itu takut pada cahaya dan meminta korek api lagi, tetapi Clara dengan panik mengaku bahwa itu adalah korek api terakhirnya. Keduanya saling mengunci pandangan dalam keheningan total, menyadari betapa buruknya situasi mereka. Makhluk itu tampaknya sedang menunggu api kecil itu padam, dan korek api tersebut sudah diambang padam. Melihat kegelapan hampir menelan mereka sepenuhnya, Alex menghela napas frustrasi. Tanpa ada jalan untuk melarikan diri, keduanya berdiri berdampingan, bersiap menghadapi ancaman dalam kondisi gelap gulita. Clara bertanya-tanya mengapa seekor monster bisa takut pada korek api kecil. Dan Alex bilang dia tidak punya petunjuk, tapi memperingatkan bahwa mereka harus segera bertindak sebelum cahayanya padam. Clara menyarankan untuk menerobos keluar ke jalanan karena di luar lebih terang, sambil menyiapkan bilahnya untuk bertarung. Alex khawatir makhluk itu akan mengejar mereka keluar dan akhirnya menarik perhatian kelabang raksasa di dekat sana, membuat keadaan menjadi jauh lebih buruk. Alex bertanya seberapa jauh lebih kuat musuh level 4 dibandingkan dengan level 1, dan Clara mengonfirmasi bahwa perbedaannya sangat besar. Terdengar suara mendadak saat makhluk bayangan itu melompat dari kegelapan langsung ke arah Clara. Clara nyaris tidak bisa menghindari serangan yang datang. Menyadari monster itu tidak akan membiarkan mereka pergi begitu saja tanpa pertarungan, Alex yang memegang api yang meredup mencoba melacak target, bertanya apakah Clara benar-benar tidak bisa melihatnya di dalam gelap. Clara menjelaskan bahwa dia tidak bisa melihat dalam kegelapan total, melainkan hanya melacak tanda panas, Heat Signatures, yang sama sekali tidak dimiliki oleh monster bayangan ini. Melihat batang korek api membakar sampai ke pangkalnya, Alex merasa stres karena waktu mereka habis. Monster bayangan itu mengintai tepat di atas mereka dengan cakar tajam, bersiap melancarkan serangan berat. Makhluk itu menghantam tanah dengan kekuatan besar, membuat Alex menyadari semuanya sudah berakhir. Sambil menunggu cahaya itu padam, Alex menghitung peluang duel level 1 dan 3 dalam menghadapi monster level 4. Menyadari musuh memegang kendali penuh dengan kondisi Clara yang terluka, pemuda itu mencari siasat lain dan merogoh sakunya untuk mengambil barang misterius yang dia simpan sebelumnya. Sambil mengenakan senyum penuh percaya diri, Alex berkomentar bahwa dia benci bertaruh pada unggulan karena pembayarannya tidak pernah semanis itu. Clara menatapnya dengan terkejut, bertanya apakah seringai itu berarti dia benar-benar punya rencana untuk mengeluarkan mereka dari kekacauan ini. Dengan senyum kering, pemuda itu mengangguk dan mengatakan kepadanya bahwa satu-satunya tugasnya adalah mendaratkan tikaman penusuk terakhir pada monster itu. Clara balas menyerang, mengingatkan bahwa mustahil menusuk sesuatu yang bahkan tidak bisa dia lihat. Alex berlari ke arah pintu sambil memegang korek api, menjelaskan bahwa dia akan memancing target dan menghindar pada detik terakhir agar dia bisa menyerang. Clara bertanya apa yang harus mereka lakukan jika rencana itu gagal, dan Alex menjawab bahwa jika gagal, mereka akan melangkah seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Dia mengambil posisinya di dekat pintu keluar, menunggu di ambang pintu agar monster berbahaya itu mempersempit jarak di dalam kegelapan. Makhluk itu menyerang langsung ke arah cahaya yang dipegang Alex, berjalan tepat ke perangkap pemuda itu.
Menggunakan celah tersebut, Clark bergerak cepat dan menyerang monster bayangan itu dengan keras tepat di punggungnya. Namun monster itu berhasil meloloskan diri dari bilah Clark pada detik terakhir, meluncurkan serangan balik cepat. Alex jatuh ke lantai akibat benturan tersebut, tetapi berjuang untuk menjaga korek api kecil itu tetap menyala di jari-jarinya. Saat itu juga, ledakan api yang besar tiba-tiba meletus dari batang korek api yang digangnya. Nyala api yang terang membuat monster bayangan itu menjerit kesakitan, meninggalkannya dalam keadaan benar-benar terpana dan tanpa pertahanan. Clark memanfaatkan celah tersebut dan mendaratkan tusukan pedang yang bersih, menembus bilahnya langsung melalui dada monster itu. Monster itu mengeluarkan pekikan sekarat saat cahaya dan serangan Clark mulai meruntuhkan wujud bayangannya. Dengan retakan tajam, monster itu dikalahkan untuk selamanya, larut menjadi asap ungu di seluruh ruangan. Benar-benar kelelahan dari pertarungan brutal itu, Alex langsung merebahkan diri telentang di lantai. Esensi api yang berpendar melayang di udara tepat di depan mereka, menerangi tempat musuh tersebut tumbang. Clark berjalan menghampiri Alex dan mengulurkan tangannya untuk membantunya bangun dari lantai setelah pertarungan yang berat itu. Mereka memperhatikan dengan seksama saat energi aneh itu mulai menyusut di tengah toko yang hancur. Sedikit demi sedikit, api misterius itu mengkondensasi menjadi fragmen kristal ungu kecil yang bersinar. Fragmen itu melayang dengan lembut di udara, memancarkan cahaya mistis yang menarik perhatian pemuda itu. Alex berkomentar bahwa rencana berjalan dengan hebat, dan Clark menyetujuinya dengan desahan lega, meskipun dia mengakui bahwa itu adalah situasi yang terlalu dekat dengan maut. Pemuda itu kemudian mengeluarkan cermin spasialnya untuk mengumpulkan fragmen energi yang mengapung itu. Dia mendapatkan pegangan yang kuat pada relik metalik berkilau itu, membawanya mendekati sisa energi monster tersebut. Bola energi gelap itu ditarik langsung ke arah perangkat dan mulai tenggelam ke dalamnya. Alex merasakan mana mengalir ke dalam artefak, menyebabkan matanya berkedip sebentar dengan rona ungu. Transfer selesai dalam hitungan detik, dan pecahan bayangan itu benar-benar menghilang di dalam cermin spasial. Prompt sistem memperbarui di tablet, menunjukkan dia sekarang memegang energi yang disimpan dari kerangka dan monster bayangan. Dengan puas, Alex merayakan keberhasilannya mengamankan hadiah lain, mengatakan dia tidak sabar untuk mencari tahu cara menghabiskan sumber daya ini. Selanjutnya, pemuda itu berjalan menuju pintu sementara sang prajurit duduk kembali untuk merawat luka-lukanya. Clark mengambil gulungan perban dengan tenang, bersiap untuk membalut lengan yang terluka dalam pertarungan tadi. Alex melangkah mendekat dengan sopan dan menawarkan bantuan untuk membungkus lukanya agar lebih mudah. Prajurit itu mengangguk dengan senyum ringan, dengan senang hati menerima bantuan dari mitra barunya. Dia mulai membalut lengan Clark, menyebutkan bahwa itu adalah hal minimal yang bisa dia lakukan karena sumonnya sendiri yang telah melukainya. Clark meminta maaf lagi karena telah menyingkirkan makhluknya, namun Alex meyakinkannya bahwa semuanya baik-baik saja karena anak buahnya akan segera kembali berdiri. Penasaran dengan kemampuannya, Clark bertanya apakah dia termasuk kelas summoner, dan Alex mengonfirmasi bahwa dia adalah seorang evoker. Alex bertanya sudah berapa lama dia terdampar di sini, dan Clark mengatakan dia tidak sepenuhnya yakin, tetapi memperkirakan sudah setidaknya beberapa hari. Dia menyebutkan bahwa hampir tidak mungkin untuk melacak waktu di tempat ini, menambahkan bahwa dia akan segera mengerti alasannya. Alex mencoba menjaga semangatnya dengan mengatakan mereka akan menemukan jalan keluar, bertanya apakah dia telah terbang sendiri selama ini atau ada orang lain di sekitarnya. Clark berhenti sejenak dan dengan muram mengungkapkan bahwa kelompok yang bersamanya telah musnah, meninggalkannya sebagai satu-satunya yang selamat. Alex menatapnya dengan tenang, berempati atas kehilangan berat yang harus dia lalui sendirian. Untuk mencegahnya merasa terisolasi, pemuda itu mengingatkannya bahwa dia juga terjebak di sini, dan Glint akan kembali beraksi begitu ia beregenerasi. Clark memberikan senyum tipis, berkomentar bahwa sihirnya sangat berguna sementara dia merasa agak tidak berguna di tempat seperti ini. Alex menunjukkan bahwa dia hebat dengan bilah pedang dan bertanya apa lagi yang bisa dia lakukan, tetapi dia menjelaskan bahwa Dampier pada dasarnya adalah vampir energi. Clark menjelaskan bahwa mereka menyimpan kekuatan melalui darah, tetapi tidak ada yang dia temui di sini memiliki detak jantung, membuat build-nya terasa benar-benar tersingkirkan. Keduanya akhirnya bersiap untuk melangkah keluar, dan Alex bertanya dengan heran apakah dia sudah menjadi vampir bahkan sebelum sistem muncul. Dia mengoreksinya bahwa dia adalah seorang Dampier, bertanya dengan nada main-main apakah dia memiliki masalah dengan hal itu. Alex menjelaskan bahwa mereka tidak memiliki hal semacam itu kembali di bumi, namun mengakui bahwa karena sihir itu nyata sekarang, keberadaan Dampier masuk akal sepenuhnya. Karena dia telah berada di bawah aturan sistem lebih lama, pemuda itu meminta kiat berguna apa yang bisa dia bagikan tentang cara kerjanya. Clark menjelaskan bahwa melenyapkan monster membuatmu lebih kuat dan menyelesaikan tantangan yang terikat pada tindakanmu meningkatkan pertumbuhanmu. Alex menjadi penasaran tentang hal itu, menanyakan apa maksudnya dengan menyelesaikan tantangan sistem tersebut. Dia menjawab dengan senyum kering bahwa sistem pada dasarnya adalah sadis, yang berarti semakin sulit sebuah tantangan, semakin baik jarahan, lot, yang kamu dapatkan. Alex merenungkan bagaimana tingkat kesulitan menskalakan hadiah, tetapi Clark menyebutkan bahwa mencoba masuk ke dalam kepala sistem adalah hal yang paling tidak perlu mereka khawatirkan. Sang prajurit mengaku terkejut melihat pria itu tetap bersikap santai, dan Alex bercanda bahwa dia akan menyimpan serangan paniknya untuk nanti setelah mereka berhasil keluar. Sambil berjalan,
Alex mulai bertanya-tanya apa yang akan terjadi jika dia sengaja membuat pertarungan menjadi lebih sulit hanya untuk bertani hadiah yang lebih baik. Claire memperingatkannya dengan sangat serius bahwa zona mematikan ini bukanlah tempat untuk menguji teori itu karena monster di sini menyerang dengan sangat keras. Namun alih-alih merasa ketakutan, Alex menyunggingkan senyum penuh arti, mengira itu berarti bayarannya akan jauh lebih manis. Claire menyarankan agar mereka terus bergerak sementara Alex melihat sekeliling reruntuhan, bertanya-tanya ke arah mana harus pergi untuk menemukan jalan keluar. Pemuda itu menunjuk ke arah gunung gelap di kejauhan, memerhatikan bahwa cahaya ungu di sekitarnya cocok dengan warna celah kelabang tersebut. Claire mengunci pandangannya pada titik yang ditunjuk oleh pria berambut putih itu. Menganalisis pemandangan itu dengan cermat, dia mulai melacak logikanya, setuju bahwa ide itu sangat masuk akal untuk rute pelarian. Dia menyimpulkan bahwa tembakan terbaik mereka untuk bisa keluar adalah mencapai puncak gunung itu, dan Alex menyeringai kegirangan. Di kejauhan, puncak besar itu menjulang di bawah pusaran ungu raksasa di mana beberapa makhluk titan berkeliaran. Alex memanfaatkan kesempatan sambil berjalan untuk bertanya apa yang sebenarnya dia dapatkan dari membersihkan monster dan Claire menjelaskan bahwa itu memberikan esensi murni bagi jiwa. Ia bertanya bagaimana cara memurnikan energi tersebut, dan Claire mengatakan bahwa kamu hanya perlu bermeditasi untuk membangun kekuatan jiwa, naik level up, dan meningkatkan keterampilanmu. Ia menambahkan bahwa kamu akan membuka kemampuan baru pada pencapaian level tertentu dan sistem akan membimbingmu melewati proses pemurnian pertamanya. Tiba-tiba, Claire mengeluarkan desisan kecil kesakitan yang langsung menarik perhatian Alex, membuatnya bertanya apakah wanita itu benar-benar baik-baik saja. Ia memberikan senyum tipis, berjanji bahwa dirinya akan baik-baik saja, dan menjelaskan bahwa ia hanya tidak ingin membebani Alex dengan terlalu banyak informasi sekaligus. Ia mengakui bahwa butuh waktu cukup lama bagi kenyataan untuk meresap dan menerima kenyataan bahwa kehidupan lamanya telah hancur total. Alex menyimpan batu tulis logamnya, berpikir dalam hati bahwa meskipun ia hampir mati beberapa jam yang lalu, ia tidak pernah merasa sehidup ini. Pemuda itu memutuskan untuk menyimpan pikiran gila tersebut untuk dirinya sendiri agar rekan barunya tidak mengira ia sudah benar-benar kehilangan akal sehatnya. Untuk mencairkan suasana, Alex bertanya apa yang ia lakukan sebelum semua ini terjadi, dan Claire menceritakan bahwa ia tadinya berada di ambang kelulusan dari akademi untuk bergabung dengan penjaga kota. Ia menghela napas memikirkan bagaimana semua kerja keras itu lenyap dalam sekejap mata, lalu berbalik menanyakan kehidupan Alex di dunia asal. Alex menceritakan bahwa ia dulunya hanyalah seorang pelajar tanpa rencana besar yang pasti, membuat Claire merasa tertarik dengan gaya hidup aneh di dunia asalnya. Di tengah obrolan, batu tulis logam di pinggang Alex mulai bersinar terang, langsung menarik perhatiannya. Ia menarik keluar perangkat tersebut dan membaca pemberitahuan yang muncul, menunjukkan bahwa binatang buas miliknya telah pulih sepenuhnya, menyambut kembalinya Glint ke dalam tim. Sambil menyeringai, Alex menjatuhkan loh logam itu ke tanah untuk memanggil pendamping setianya. Sebuah celah mirip kaca retak terbuka di jalan dengan suara patahan yang keras, memperlihatkan sesosok makhluk biru yang melangkah keluar bagian demi bagian. Makhluk berduri itu muncul dengan gaya yang epik, membuat Claire cukup terpana oleh kemampuan sang summoner. Glint mengeluarkan raungan yang mengesankan, duri-durinya yang tajam telah pulih sepenuhnya dan siap untuk ronde kedua. Claire terkesima melihat makhluk berduri itu kembali beraksi, bertanya apakah ia benar-benar abadi, dan Alex memperjelas bahwa namanya adalah Glint, dan ia tidak mudah tumbang. Claire mengakui bahwa ia belum pernah berurusan dengan seorang summoner sebelumnya, sehingga ia tahu tentang kelas tersebut sama sedikitnya dengan latar belakang Alex. Alex menganggap perbandingan itu sedikit lucu, mengomentari betapa liarnya kenyataan bahwa mereka berasal dari planet yang berbeda, namun berbicara dengan bahasa yang sama persis. Wanita itu tertawa, mengira sistem pasti menerjemahkan ucapan mereka secara langsung, bahkan jika beberapa slang lokal sempat terlewat dalam terjemahan. Alex menerima teori tersebut dan menyarankan agar mereka terus bergerak, mengirim Glint untuk berjalan di depan guna mengintai masalah di jalanan depan. Saat mereka mendaki menuju puncak, Claire menyebutkan bahwa mereka harus mempercepat langkah karena tenaganya sudah habis dan ia sangat butuh makanan. Alex terkejut mendengarnya, mengakui bahwa ia mengira rasa lapar dan haus ditiadakan di alam seperti ini. Wanita itu menggelengkan kepalanya, mengatakan bahwa ia sudah kehabisan ransum sejak sehari yang lalu, bercanda bahwa ia akan melakukan apa saja demi seteguk minuman, dan bertanya apakah Alex membawa sesuatu. Pemuda itu menjawab bahwa ia tidak membawa apa-apa selain Glint dan pakaian yang melekat di tubuhnya, berpikir bahwa pilihan terbaik mereka adalah bergegas. Dalam hati, ia berkelakar bahwa ia memang memiliki darah di nadinya, tetapi ia lebih suka menyimpannya di tempat asalnya. Alex berpikir tentang bagaimana ketiadaan air bersih membuat segalanya menjadi lebih sulit, yang secara teknis berarti tantangan bertahan hidup yang lebih besar dan hadiah yang lebih manis. Tiba-tiba, pusaran energi ungu yang berputar kencang mulai mengamuk di tengah jalan yang runtuh. Hantaman angin kencang bertiup tepat ke arah mereka, membuat Alex, Claire, dan Glint siaga penuh menghadapi anomali tersebut. Dari inti pusaran itu, salah satu kelabang raksasa yang menakutkan jatuh ke bawah, memotong jalur perjalanan mereka. Tepat di belakangnya, sebuah tangan biru menyeramkan berukuran masif terulur keluar dari celah dimensi yang tidak diketahui. Di luar dugaan mereka, tangan misterius itu menyambar kelabang raksasa dengan cengkraman yang mudah dan kekuatan mentah. Tangan kolosal itu meremukkan makhluk menakutkan tersebut hanya dalam satu remasan, memamerkan kekuatan yang benar-benar luar biasa.
Cairan makhluk itu terciprat kemana-mana saat entitas raksasa tersebut menyeret sisa-sisa kelabang itu kembali ke dalam celah dimensi. Alex menyaksikan pemandangan brutal itu dalam kebisuan total, dibuat tak bisa berkata-kata oleh apa baru saja ia saksikan. Ia hampir tidak percaya bahwa kelabang masif itu bahkan bukan berada di puncak rantai makanan di alam ini. Pemuda itu bertanya-tanya apakah makhluk sebesar itu dianggap sebagai serangga biasa dalam skema besar tempat ini. Ia bertanya-tanya apa arti keberadaan mereka jika dibandingkan dengan hal itu, tetapi Clark menyadarkannya dengan memperingatkan bahwa suara gaduh tersebut akan menarik hal-hal yang lebih buruk jika mereka tidak segera bergegas. Tanpa buang waktu, pasangan itu dan si makhluk biru berlari kencang menjauhi bahaya. Saat mereka berlari melintasi reruntuhan yang melayang, mereka melihat sebuah obelisk hitam kecil yang terutupi retakan tergeletak di antara reruntuhan batu. Tiba-tiba, mereka berhenti mendadak, menatap jalur di depan dengan mata waspada yang melebar. Clark menghunus pedangnya dalam sekejap, menyadari bahwa bahaya akhirnya menyusul mereka di sepanjang rute tersebut. Seekor monster hijau tingkat 3 yang ganas keluar sambil menggeram, memamerkan cakar dan gigi tajam yang siap merobek-robek mereka. Makhluk itu mengeluarkan raungan mengerikan yang memantul di dinding-dinding reruntuhan di sekitarnya. Clark maju untuk mengambil alih posisi terdepan, mengatakan bahwa ia pernah bertarung dengan jenis monster ini sebelumnya dan menyuruh pemuda itu mundur. Namun, Alex menghentikannya, mengingatkan bahwa wanita itu masih terluka dan menyatakan bahwa ia akan menghadapi ancaman ini sendiri. Clark mencoba memperingatkan bahwa Alex baru berada di level 1 dan menghadapi ini sendirian adalah hal yang terlalu berbahaya baginya. Alex memamerkan senyum penuh percaya diri, mengatakan bahwa tingkat kesulitan yang tinggi berarti imbalan yang lebih baik, mengingatkan bahwa ia memiliki glint di sisinya. Ia menambahkan bahwa makhluk menyeramkan ini jauh lebih tidak mematikan daripada bayangan tadi, yang membuat Clark berkomentar betapa gilanya pemuda itu. Pemuda itu membalas bahwa mereka butuh sedikit kegilaan jika ingin cukup kuat untuk bertahan hidup di tempat ini. Alex mengakhiri ucapannya dengan mengatakan bahwa tidak ada gunanya bermain aman hari ini jika mereka terlalu lemah untuk bertahan hidup besok. Dengan glint yang siap bertarung dan cakar yang terhunus, musuh yang ganas itu melesat cepat langsung ke arah sang summoner muda. Melihat fokusnya, Clark mengalah, mengatakan bahwa ia akan mundur jauh-jauh agar sistem menghitung pertarungan tersebut sebagai kemenangan solonya. Ia menyuruh Alex untuk tetap waspada, sementara sang pemuda berpikir dalam hati bahwa ini adalah tiket emas untuk naik level dengan cepat. Alex balas meneriakan bahwa ia tahu taruhannya, dan itulah tepatnya yang ia andalkan. Saat ia mengirim glint untuk menyerang, glint mengeluarkan geraman garang dan berlari dengan kecepatan penuh untuk beradu secara langsung dengan musuh hijaunya. Alex mengendalikan binatang buasnya dari jarak jauh, menyuruhnya untuk fokus menghindari serangan yang masuk daripada sekadar menebas secara liar. Mengikuti perintah tersebut, makhluk biru itu melompat ke arah lawan, mencari celah bersih untuk mendaratkan serangan. Musuh tersebut melayangkan ayunan kuat dengan cakarnya, tetapi glint berhasil menghindari serangan tersebut dengan mulus di udara. Cepat setelah itu, makhluk biru tersebut memanfaatkan celah yang ada dan melayangkan tebasan bersih ke tubuh musuh. Serangan glint mendorong lawannya mundur, membuat makhluk itu sangat murka atas serangan balik yang cepat tersebut. Makhluk itu mendesis dengan amarah, mengulurkan cakar gelapnya yang panjang ke arah pemuda biru itu dengan kemarahan baru. Alex menganalisis jalurnya pertarungan, mengetahui bahwa bahkan dengan kecepatannya, summonnya masih berada di level 1 dan kalah kuat dari musuh yang lebih tangguh. Glint meluncur di atas aspal, mencoba menjaga keseimbangannya agar tidak terpojok oleh cakar musuh. Ia tahu langkah cerdasnya adalah memanggil Clark masuk, namun hal itu tidak akan memberinya hadiah terbaik dari sistem. Musuh yang kejam itu menyerang masuk dengan raungan dan taring yang menyeringai, bertekad untuk memusnahkan sang summon biru sekali dan untuk selamanya. Alex mengatakan pada dirinya sendiri bahwa ia tidak bisa terus-menerus mengandalkan Clark untuk menggendongnya, menyadari bahwa ia harus memikul bebannya sendiri ketika ancaman yang lebih buruk muncul. Dengan hantaman keras dari musuh, glint terpelanting melintasi jalan tepat ke arah sang summoner. Alex mengunci fokusnya, tahu bahwa ia harus menghadapi setiap tantangan berat jika ingin memiliki peluang nyata untuk menang di kemudian hari. Binatang biru itu menghantam aspal dengan keras, menerbangkan debu dan berguling akibat hantaman keras dari serangan tersebut. Melihat rekannya dalam kondisi terdesak, Alex menyadari bahwa ia harus terjun langsung ke dalam pertempuran secara pribadi untuk menghindari kekalahan telak. Namun, dengan menunjukkan ketangguhan sejati, glint bangkit kembali dengan geraman, mengunci mata ungu bercahayanya ke arah target sekali lagi. Glint menerkam musuh hijaunya, memicu perkelahian jarak dekat yang panik di antara kedua makhluk tersebut. Monster itu merangkak mundur, mendengus marah saat salah satu pelengkap tubuhnya yang gelap mencambuk udara. Bergerak dengan sangat cepat, anggota tubuh makhluk itu melilit tubuh glint, menjepit makhluk biru itu sebelum ia sempat bereaksi. Merasakan cengkeraman yang meremukan, glint mengeluarkan raungan kesakitan saat ia berjuang untuk melepaskan diri dari cengkeraman musuh. Melihat rekannya terjepit, Alex menyadari bahwa saatnya adalah sekarang atau tidak sama sekali dan bersiap untuk mengambil tindakan sendiri. Tanpa pikir panjang, pemuda summoner itu berlari kencang menuju monster tersebut saat makhluk itu sibuk menahan glint. Menyaksikan dari kejauhan, Clark merasa ngeri melihat apa yang pemuda itu lakukan, bertanya-tanya apakah ia sudah benar-benar kehilangan akal sehatnya. Alex menemukan celah dan mendaratkan pukulan kanan telak tepat di rahang musuh hijaunya. Dampak hantaman itu membuat kepala makhluk tersebut tersentak ke samping,
memaksanya melepaskan Glint akibat keterkejutan dari pukulan tersebut. Namun, musuh itu pulih seketika dan mengayunkan cakarnya yang panjang untuk melingkar di leher pemuda berambut putih tersebut. Alex mengeluarkan gasapan tersedak saat lehernya tercengkeram, merasakan cengkeraman kuat yang memutus pasokan udaranya. Pemuda itu menyadari dengan ngeri betapa kuatnya musuh ini, mengangkatnya dari tanah dengan mudah. Makhluk itu membuka lebar rahangnya dengan gigi-gigi tajam, mengaum tepat di wajah Alex untuk memamerkan dominasinya. Bahkan saat berjuang untuk menarik napas dari cekikan tersebut, pemuda itu terus berjuang keras untuk melepaskan diri. Dengan sisa tenaga terakhirnya, ia perlahan mengangkat tangan bebasnya ke arah wajah monster kejam tersebut. Alex menjejalkan jari-jarinya langsung ke mata makhluk yang bersinar itu, membuat makhluk tersebut memekik kesakitan luar biasa. Ia mendapatkan cengkeraman yang kuat pada bola mata tersebut, menggunakan seluruh tenaga fisiknya untuk meremukkannya tanpa ragu. Tepat setelah itu, ia menanamkan tendangan kuat ke dada musuh untuk mendorong mundur dan menciptakan sedikit ruang bernapas. Memanfaatkan rasa sakit monster tersebut, Alex memanifestasikan paku es yang tajam dan menancapkannya langsung ke tengkorak musuh hijau tersebut. Serangan itu mendarat dengan dampak yang berat, membuat makhluk itu terhuyung-huyung mundur, benar-benar linglung dan siap tumbang. Berhasil melepaskan diri, Glint memposisikan dirinya untuk memberikan serangan penutup pada musuh yang sudah melemah itu. Binatang biru itu melesat maju dan mengeksekusi tebasan ganda yang cepat, memenggal kepala makhluk tersebut dalam satu gerakan bersih. Tubuh tanpa kepala itu jatuh rata di atas panasnya aspal jalanan yang runtuh, mengunci kemenangan angin. Makhluk yang tumbang itu mulai larut dengan cepat, berubah menjadi awan debu kuning yang cerah dan berkilau. Yang tersisa hanyalah partikel-partikel emas bercahaya yang melayang tepat di tempat musuh kejam itu berdiri. Alex merasakan gelombang energi masif melonjak ke dalam tubuhnya dan merayakannya, memastikan bahwa tantangan berat benar-benar mendatangkan jarahan yang jauh lebih baik. Tepat di hadapannya, sebuah bola energi keemasan yang bercahaya terbentuk, melayang perlahan di udara. Dengan mulus, pemuda itu mengulurkan lempengan logamnya dan menyerap hadiah manis yang ditinggalkan oleh musuh. Layar cermin spasial memperbarui informasinya, mengonfirmasi penyimpanan energi tingkat menengah baru yang baru saja ia amankan. Sambil tersenyum, Alex menoleh ke arah Clara dan mengeklaim bahwa situasinya sudah ia kendalikan sejak tadi. Saat Clara berjalan mendekatinya, ia menyatakan tanpa ragu bahwa Alex benar-benar gila, mengingatkannya bahwa ia sempat mengaku hanya seorang penyihir pemanggil, summoner. Ia menyebutkan bahwa dirinya hampir tersedak melihat Alex nekat menerobos langsung ke dalam pertarungan. Alex membalas bahwa mereka tidak bisa terus-terusan bermain aman, dan ia menolak untuk sekadar bersembunyi di belakang Glint. Pemuda itu menambahkan dengan senyum miring bahwa tidak ada cara untuk menjadi benar-benar kuat dalam sistem ini tanpa mengambil risiko besar. Clara mengakui bahwa ia tidak bisa mendebat logika tersebut, tetapi bertanya apakah Alex sedang membohonginya soal bumi yang baru saja masuk ke dalam sistem. Ia bercanda bahwa dirinya akan sangat kesal jika Alex mengarang cerita itu. Alex bersumpah demi apapun bahwa ia mengatakan yang sebenarnya, lalu menyarankan agar mereka terus berjalan. Mereka kembali menyusuri jalan-jalan melayang di alam anomali tersebut, melewati rambu-rambu lalu lintas tua dan tanaman merambat yang menjalar di mana-mana. Kelompok itu bergerak maju dengan hati-hati, mengawasi setiap ancaman lain yang mengintai di lanskap reruntuhan itu. Tiba-tiba, mereka berhenti setelah melihat sesuatu yang aneh di jalur tepat di bawah tempat mereka berdiri. Di hadapan mereka terdapat sesosok makhluk lumpuh ungu raksasa menyeramkan yang memiliki banyak mata kuning bernyanyi. Monster selimir raksasa itu benar-benar menghalangi jalan di depan, membuat mereka tampak sangat kecil di samping tubuhnya yang menjulang. Gunung berapi seram dengan portal ungu di puncaknya masih terlihat jauh di kejauhan, mengingatkan mereka pada perjalanan panjang yang masih harus ditempuh. Di dekat sana, mereka melihat pohon-pohon menyeramkan dengan batang yang menampilkan wajah-wajah tersiksa dan mata ungu menyala. Tanaman aneh itu tampaknya diam-diam mengikuti setiap langkah yang diambil oleh para penyusup di wilayah mereka. Alex mencatat bahwa hutan menyeramkan itu adalah satu-satunya jalan menuju gunung, lalu bertanya bagaimana keadaan Clara saat ini, dan Clara mengaku staminanya sudah hampir habis. Alex kemudian menunjuk ke sebuah gubuk kayu kecil terbengkalai di depan, menyarankan agar mereka masuk ke dalam untuk beristirahat sejenak. Clara berkata bahwa ia akan berjaga agar Alex bisa memurnikan semua energi yang baru saja ia kumpulkan, tetapi pemuda itu khawatir dan bertanya apakah Clara juga perlu beristirahat. Clara menjelaskan bahwa ia sebenarnya membutuhkan darah untuk memulihkan diri, namun karena tidak ada darah di sekitar sini, membuat Alex menjadi lebih kuat adalah langkah terbaik mereka untuk saat ini. Alex memikirkannya sejenak dan menawarkan secara langsung, bertanya bagaimana perasaan Clara jika ia mengambil sedikit darahnya agar bisa pulih. Clara bertanya dengan terkejut apakah Alex benar-benar akan membiarkannya meminum darahnya, dan Alex dengan bercanda menjawab bahwa hal itu tidak masalah asalkan Clara tidak mengurasnya sampai kering. Dengan senyum main-main, Clara meyakinkannya bahwa ia tidak akan melakukannya sejauh itu, dan satu-satunya efek samping nyata adalah Alex akan merasa sedikit kelelahan. Alex melihat Clara tampak hampir pingsan, berpikir bahwa ia lebih baik menghadapi sedikit kelelahan daripada kehilangan satu-satunya rekan seperjalanannya di tempat ini. Mendengar tawaran Alex, prajurit Dumpier itu berjuang keras untuk mengendalikan insting bertahan hidup dasarnya. Mata keemasannya menyala dengan janji akhirnya mendapatkan sumber daya vital yang sangat ia butuhkan. Namun, ia dengan cepat menguasai dirinya sendiri,
meminta maaf karena terlalu terburu-buru dan mengatakan bahwa ia bisa menunggu saat yang tepat. Clark menjelaskan bahwa meminum darahnya sekarang justru akan membakar esensi Alex yang belum dimurnikan, menyarankan agar Alex bermeditasi terlebih dahulu, dan Alex menyetujuinya. Sebelum memulai proses tersebut, pemuda itu duduk di lantai gubuk dan menyuruh Glint untuk tetap berjaga-jaga terhadap segala kejutan. Alex mengambil napas dalam-dalam, berharap beberapa kelas meditasi kesadaran yang diikutinya di bumi akan membantunya mencari tahu cara memandu energinya sendiri. Ia menutup matanya dengan tenang, memusatkan perhatiannya untuk memulai meditasi sistem pertamanya. Tiba-tiba, pemuda itu membuka matanya karena terkejut saat menyadari matanya telah bersinar dengan aura biru yang dalam. Pemuda itu mendapati dirinya ditarik ke dalam bentangan biru tak berujung di mana ia dapat melihat pantulan dirinya sendiri di lantai dengan jelas. Ia melihat sekeliling dengan kebingungan, bertanya-tanya apakah dunia surrealis ini adalah proyeksi langsung dari pikirannya sendiri. Alex terpesona oleh waduk besar berisi energi biru bersinar yang berkumpul tepat di depannya. Karena penasaran, pemuda itu dengan hati-hati mengulurkan tangan untuk menyentuh permukaan bola energi besar tersebut. Saat menyentuhnya, ia merasakan sensasi cairan dingin seolah-olah ia sedang melangkah ke dimensi yang sepenuhnya berbeda. Ia merenungkan langkah praktis berikutnya yang harus diambil dengan massa kekuatan yang melayang di hadapannya. Entah dari mana, sebuah suara sarkastik muncul memberikan komentar tentang cara berpikirnya, membuat Alex berputar dengan tingkat kewaspadaan tinggi. Seorang pria berjas rapi, berkacamata hitam, dan berindikasi telinga lancip berjalan dengan tenang melewati bidang mental tersebut. Alex langsung masuk ke mode bertahan, menuntut untuk mengetahui siapa pria misterius ini dan apa yang ia lakukan di dalam kepalanya. Orang asing itu bertanya apakah Alex selalu tidak sabar seperti ini, dan Alex membalas bahwa mempertanyakan seseorang yang membajak ruang kepalanya adalah hal yang wajar. Alex bertanya apakah sistem yang mengirim pria itu, dan sang pria mengejek ketidaktahuannya, menebak bahwa ia baru saja dilemparkan ke dalam kiamat. Menangkap sikap pria itu, Alex bertanya apakah dia kebetulan adalah pemandu kelas Guide, yang seharusnya disediakan oleh sistem untuknya. Pria itu menjentikan jarinya, mengklarifikasi bahwa ia bukan seorang pemandu sepenuhnya, tetapi ada di sini untuk menawarkan bantuan langsung saat ini. Ia memperjelas bahwa ia hanya membantu dalam pemurnian energi, menolak menjawab pertanyaan acak atau mencampuri takdir pemuda itu lebih jauh. Pria berjas itu menambahkan dengan nada datar bahwa mereka akan menyelesaikan tugas ini lalu ia akan pergi begitu saja tanpa menoleh ke belakang. Ia menutup topik itu dengan dingin, menegaskan bahwa tidak ada ruang untuk obrolan ringan atau penjelasan tambahan. Alex hanya memandangnya dengan ekspresi kesal yang serius, frustrasi atas total kurangnya jawaban yang berguna. Kembali ke kenyataan di dalam gubuk, Alex membuka matanya dan menyapa Clara, yang terlonjak kaget dan berkomentar bahwa Alex kembali terlalu cepat. Alex bertanya apakah memiliki pria acak yang nongkrong di dalam kepalanya adalah hal yang normal, dan Clara menjelaskan bahwa itu hanyalah pemandu kelas yang dikirim oleh sistem itu sendiri. Clara menggodanya, mengatakan bahwa pemandunya dulu sangat normal, dan memiliki pemandu yang aneh terdengar seperti masalah pribadi. Bertekad untuk menyelesaikan pemurnian, pemuda itu menutup matanya lagi untuk fokus dan menyelam kembali ke ruang batinnya. Kembali ke alam spiritual, pria misterius itu dengan dingin menyuruhnya agar tidak menyeret tugas ini lebih lama dari yang diperlukan. Alex menjawab bahwa ia hanya menguji keadaan dan bertanya langsung apa yang perlu ia ketahui untuk menyelesaikan pemurnian ini. Pria itu mengarahkannya untuk menyalurkan dan memurnikan semua energi yang terkumpul langsung ke dalam cekungan pikirannya, Mind Basin. Alex menyela, menunjukkan bahwa itu adalah kedua kalinya pria itu menyebut istilah istana pikiran, Mind Palace, dan bertanya apa arti sebenarnya dari hal itu. Pria itu menatapnya dengan keheningan total, jelas terganggu oleh interupsi dan ketidaktahuan dasar pemuda tersebut. Ia menyuruh Alex untuk mengesampingkan detail tersebut dan fokus saja memadatkan kekuatannya, yang membuat pemuda itu bertanya bagaimana caranya melakukan hal itu. Pria itu membentak bahwa jika Alex tidak bisa mengikuti arahan sederhana, ia adalah kasus yang tidak ada harapan, menyuruhnya mencari tahu sendiri agar mereka bisa segera menyelesaikan urusan ini. Alex bertanya-tanya apakah sang pemandu terjebak di sini sebagai hukuman, tetapi membalas bahwa ia akan dengan senang hati melakukannya jika sistem repot-repot memberinya petunjuk. Pria itu tampak terkejut mendengar bahwa Alex benar-benar menerima 0 petunjuk tutorial, dan Alex menunjukkan bahwa satu-satunya bantuan yang ia dapatkan sejauh ini adalah dirinya. Pemuda itu memperingatkan bahwa mereka berdua akan terjebak di sini selamanya jika pria itu menolak menjawab pertanyaan dasar tentang pemurnian. Pria itu terdiam sejenak, tampaknya menimbang situasi tidak biasa yang dihadapi pemuda tersebut. Ia mengalah dan menjelaskan bahwa niat Alex adalah hal yang memadatkan energi tersebut, menyuruhnya untuk menstabilkan pernapasannya dan mengarahkan kabut ke cekungan mental. Alex menyadari bahwa bagian meditasi itu jauh lebih harfiah daripada yang ia duga. Sambil mengambil tempat duduk di lantai kekosongan untuk mengunci fokusnya. Di bawah dorongan mentalnya, bola besar energi biru mulai berputar dan memadat dengan kekuatan serius. Sedikit demi sedikit, massa kekuatan yang besar itu mengental menjadi seberkas cahaya biru terang yang berputar kencang. Pria itu mengawasi proses tersebut dengan cermat dan dingin, menyuruhnya agar tidak main-main dengan kekuatan itu dan menuntut agar Alex memadatkannya secara nyata. Alex mengabaikan sikap sang pemandu dan mengerahkan seluruh fokus mentalnya untuk membentuk dan memurnikan kumpulan besar energi biru tersebut.
Ia berhasil mengunci energi itu menjadi bola stabil di tengah cekungan roh, menunjukkan kemajuan nyata dalam meditasinya. Setetes energi murni yang telah dimurnikan jatuh ke dalam cekungan cairan biru, mengirimkan riak lembut di permukaan yang tenang. Menyaksikan tetesan lambat itu, Alex menghela napas lelah, menyadari bahwa proses pemurnian ini akan memakan waktu yang cukup lama. Setelah upaya mental yang melelahkan, Alex mengumumkan bahwa ia akhirnya menyelesaikan pekerjaan itu, dan sang pemandu menyuruhnya untuk menggunakan kekuatan tersebut. Kini, Alex membalas bahwa ia akan dengan senang hati melakukannya jika ia tahu caranya, menekankan bahwa ia membutuhkan kekuatan siap tempur secepatnya karena mereka dikelilingi oleh monster di luar. Pria itu mengangkat alisnya, berkomentar bahwa mencoba memancing informasi tersembunyi adalah trik yang rapi, tetapi ia tidak lahir kemarin. Alex bertanya mengapa ia harus berbohong dan menyuruh sang pemandu untuk melewati penyiapan sistem standar karena ia hanya menginginkan apa yang didapatkan orang lain. Pria itu bertanya dengan terkejut apakah Alex benar-benar tidak mendapatkan petunjuk penyiapan sama sekali, dan pemuda itu dengan sarkastik menjawab bahwa ia hanya ingin langsung melompat ke bagian yang menarik. Tertarik dengan kekacauan tersebut, pria itu memutuskan untuk benar-benar membantu, menyuruh pemuda itu meminum air dari cekungan untuk mengikat energi mental ke tubuh fisiknya. Pria pendiam itu mencatat bahwa Alex masih harus membuka keterampilan pendukung level 2 dan 3 miliknya, secara sarkastik menyebutnya sebagai anak jenius yang disalahpahami. Alex memahami bahwa ia hanya akan mendapatkan 3 jalur keterampilan, dan pria itu menyarankan agar ia memilih berdasarkan utilitas jangka panjang dan fleksibilitas secara keseluruhan. Pria bermata gelap itu menambahkan bahwa batas atas untuk pilihan-pilihan ini tidak terbatas, tetapi hanya jika pemuda itu naik level cukup tinggi untuk menguasainya. Alex bertanya tentang manifestasi jiwa, soul manifestation, dan pria itu menjelaskannya, mengatakan bahwa hal itu meningkat di setiap tonggak sejarah utama, menjadi sepenuhnya dapat diproyeksikan begitu ia mencapai tingkat ketiga, tier 3. Pemuda itu memegangi kepalanya karena kebingungan, mencoba menghubungkan bagaimana manifestasi jiwa terhubung dengan tingkat dan istana pikirannya. Lelah dengan aturan-aturan yang samar, Alex bertanya secara langsung apa tujuan akhir sistem dengan semua orang ini. Pria itu menjawab bahwa sistem bertujuan untuk memperluas jangkauannya ke segala hal yang dapat dicapai, menambahkan bahwa orang-orang memandangnya sebagai virus, berkah, atau sekadar hukum alam. Terkejut dengan jawaban mendalam tersebut, pemuda itu menatap mata sang pemandu dan bertanya apakah itu cara pandangnya secara pribadi terhadap sistem juga. Pria itu menghindari pertanyaan tersebut, mengatakan bahwa Alex harus mencari sendiri tujuan sistem itu, sambil dengan tidak sabar mengingatkannya bahwa ia masih memiliki tugas yang harus diselesaikan. Sambil menghela napas, Alex membungkuk di atas cekungan roh untuk akhirnya menyelesaikan proses tersebut dan mengambil esensi yang telah dimurnikan. Dia membenamkan wajahnya ke dalam cairan yang bersinar itu dan menenggak energi murni tersebut dalam sekali tengguk, merasakan gelombang kekuatan besar menghantam sistem tubuhnya. Pemandu berjas itu mengamati adegan tersebut dengan senyum tipis di wajahnya, puas melihat pria itu akhirnya menyelesaikan tahap penyempurnaannya.